Nah, sebelum itu saya tanya, Ustaz Ahong pernah lihat setan nggak? Bahkan Ratu Bilqis itu katanya orang atau manusia yang lahir dari pernikahan antara jin dan manusia. Begitu. Kalau nikah jin dan manusia, anaknya jin apa manusia tuh? Nah, kalau seandainya setan benar-benar ikat di belenggu, berarti yang ada di media sosial bohong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Bincang Syariah yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita punya program baru. Punya program baru namanya Ngobras, Ngobrol Asik Syariah. Insya Allah akan terus kita dampingi bersama saya Ambia Dahlan. Kemudian ada juga Saya Ustadz Ahong. Ustadz Ahong yang akan insya Allah mendampingi kita untuk sekarang dan selanjutnya. Insya Allah. Nama programnya adalah Ngobras, Ngobrol Asik Syariah. Nah, sebelum kita lanjut ke mana-mana, kita mau tanya dulu nih. Ngobras itu latar belakangnya apa Ustadz Ahong sehingga sampai ada program Ngobras ini? Iya, Ngobras, Ngobrol Asik Syariah. Kita ngobrolin tentang syariat tapi dengan santai gitu ya, dengan menarik gitu. Nah, ini dilatar belakangi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, kemudian yang belum terjawab di video, kita jawab di sini gitu. Kebanyakan video Bincang Syariah itu kan monolog. Nah, sekarang kita bentuknya dialog gini. Ya, secara psikologis mungkin mewakili teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama, tapi mau nanya malu, gitu kan? Mau nanya malu atau yang nggak terakomodasi gitu, diwakili sama Bang Ambia. Jadi saya sebagai kepanjangan tangan nih. Kepanjangan tangan teman-teman sahabat Bincang Syariah. Masya Allah. Sekarang itu kan lagi viral-viralnya nih, lagi rame nih. Di awal-awal Ramadan ini video-video di media sosial itu tentang ini setan ya, setan. Kemudian kita lihat ada kuntilanak didatengin sama orang ya kan, mistik gitu kan. Nah, masuk di bulan Ramadan ini kata Rasul kan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Betul. Kalau datang bulan Ramadan itu kan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian itu kan setan itu diikat di belenggu. Nah, bagaimana kalau seandainya tayangan-tayangan itu tetap ada, misalnya di media sosial, udah masuk Ramadan, ya di YouTube gitu kan, tiba-tiba di tengah hutan Ustadz Ahong ya kan, orang masuk ke dalam hutan, dia ingat tiba-tiba ada kuntilanak didatengin, disambit-sambit gitu kan, aneh-aneh. Kemudian lihat bulan Ramadan libur gitu ya. Sedangkan bulan Ramadan katanya setan itu diikat di belenggu. Nah, ini kaitannya gimana korelasinya nih? Apakah benar bulan Ramadan itu setan diikat di belenggu? Nah, kalau seandainya setan benar-benar ikat di belenggu, berarti yang ada di media sosial bohong dong gitu kan? Nah, atau memang setan itu sebenarnya hakikatnya ada di bulan Ramadan, tetap ada. Karena memang ditugaskan untuk menggoda manusia atau bagaimana? Tapi sebelum itu, sebelum Ustadz Ahong menjelaskan lebih detail, kita akan tonton video berikut ini. Pernah. Ya kaget sih, soalnya lihat secara langsung di depan mata. Pernah di rumah? Nggak pernah. Bukan nggak pernah sih, pernah. Ya? Iya, pernah. Pernah sih waktu ya SMA gitu. Tapi lebih kayak katanya jin gitu. Kayaknya katanya jin itu. Kurang tahu sih kalau perbedaannya. Kalau misalkan setan itu, kalau misalkan setan itu kan emang dari namanya kan. Kalau misalkan jin mungkin emang udah diciptain buat ganggu manusia. Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Kalau kakak? Enggak. Katanya sih beda ya kalau di Islam ada penjelasannya gitu. Kayak katanya jin. Kalau jin ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan biasanya jahat semua. Bener nggak tuh?
Kalau iblis istilahnya rajanya gitu, gembongnya. Oh iya. Nah, itu kita udah tonton video, ternyata di luar sana orang masih banyak juga yang terkecoh apa perbedaan antara hantu, kemudian setan, kemudian jin, kemudian iblis, ya kan? Orang masih banyak terkecoh tuh. Iya, iya. Sebenarnya yang dimaksud hantu, setan, jin, iblis itu bagaimana sih? Nah, sebelum itu saya tanya, Ustaz Ahong pernah lihat setan nggak? Pernah. Oh, dalam mimpi. Dalam mimpi. Kuntilanak tuh dalam mimpi. Nah, jadi gimana sih bedanya antara setan, hantu, jin, iblis, gimana tuh? Ya, pertama dari bahasanya dulu. Nah, kalau hantu, setan, jin, iblis. Nah, yang tiga ini setan, jin, iblis itu kan bahasa Arab, dari bahasa Arab. Ya, Nah, kalau yang hantu itu dari bahasa Sanskerta. Hantu ya? Iya, hantu itu dari bahasa Sanskerta. Artinya dari bahasa sananya itu kurang lebih adalah yang menakut-nakuti. Hantu itu? Iya, hantu itu yang menakut-nakuti. Nah, kalau syaiton, syaiton nih kata ulama ada dua asal katanya, dari syatona atau dari syato. Kalau syatona artinya makhluk yang jauh dari rahmat Tuhan. Itu setan yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, syato. Syato itu artinya yang terbakar. Gitu, panas. Iya. Nah, materi-materi dari setan itu kan panas. Jadi makanya saus bahasa Arabnya syato. ada ya? Panas. Oh, ada itu. Saus ya. Oh iya, Syato. Oh iya, syato ya. Syato kan? Iya, bahasa Arab. Berarti itu Betul, panas betul. tuh setan. Makan saus, panas nih setan berarti itu. Makanya ada kan sambal setan. Wah, itu berarti panas. Selain pedas, panas juga. panas juga. Nah, ada setan, terus kemudian jin. Nah, jin itu dari bahasa Arab. Oke. Jadi sesuatu yang tersembunyi gitu. Oke. Makanya ada juga orang-orang atau ulama yang rasional itu nggak meyakini adanya jin, karena dia memaknai jin itu virus, bakteri yang nggak terlihat mata gitu. Itu ulama-ulama Mesir seperti Rashid Ridho, Muhammad Abduh itu nggak percaya adanya jin. Jin itu ya bakteri, virus yang nggak terlihat mata gitu. Yang menarik juga itu kenapa selalu disandingkan antara al-ins wal jin. Al-ins wal jin. Itu selalu disandingkan Iya, tuh dalam beberapa teks misalnya Iya. ya, dalam nas itu wa ma khalaqtul jinna wal ins. Insa. Atau ada dalam nas yang lain misalnya selalu disandingkan antara jin dengan ins. Kenapa enggak sandingkannya manusia dengan setan, tapi dengan jin? Iya, iya. Nah, itu menarik tuh. Betul. Nah, terus yang sebelum itu, sebelum menjawab itu, yang terakhir kan iblis. Iblis ya. Nah, kalau iblis ini dia dari bahasa Arab, kemudian bahasa Arabnya menyerap dari bahasa Yunani. Diabolos. Diabolos. Ya, diabolos. Jadi dia sebenarnya serapan dari bahasa Yunani masuk ke bahasa Arab. Betul. Artinya itu adalah yang menggoda, yang membisik-bisikan, gitu. Nah, tadi ulama sendiri kalau kita bahasnya ke teks-teks ini ya, teks-teks tafsir bahasa Arab dan lain sebagainya, karena saya bukan praktisi nih Bang ya, jadi bukan ahli ruqyah. Kalau praktisi saya ininya ke teks aja gitu. Ulama juga beda-beda pendapat tuh. Tapi kalau kata Imam Al Hasan Al Basri, katanya yang namanya jin itu adalah waladu iblis. Jin itu adalah keturunan iblis. Oke, berarti iblis nih biangnya nih. Biangnya. Bahkan paling biang banget tuh namanya Azazil. Azazil. Ya, dulu itu Azazil kan artinya mulia. Jadi iblis tuh dulunya mulia. Awalnya sakti banget, lebihin malaikat. Nah, gara-gara sombong nggak mau sujud sama Nabi Adam. Betul. Jadi dia diusir sama Allah gitu. Nah, kemudian kalau manusia itu adalah waladu ibnu Adam. Keturunan Nabi Adam gitu kan. Nah, yang soleh dari jin itu jinnya ada jin muslim. Jin muslim. Nah, yang soleh dari manusia juga
Ya, ini. manusia. Jadi kalau yang nggak beriman itu namanya setan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Jadi manusia juga ada yang setan gitu. Oh, jadi gini, Pak. Ya kalau kita bikin bagannya ya. Jadi kalau iblis punya keturunan jin, ya, manusia punya Nabi Adam punya keturunan manusia Iya, semuanya. iya. Nah, dari antara dua ini ya ada yang ya ada dua sisi lah. Ya. Fujur roha wa taqwaha gitu maksudnya ya. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik dari golongan jin ini bagiannya juga setan, manusia juga yang jelek juga secara bentuk atau secara sifatnya aja setan kalau manusia. Manusia ya secara sifatnya karena perilakunya buruk dia disebut setan gitu. Oke. Makanya tadi saya nyambung juga tuh. Kalau seandainya dalam nas Al-Quran kayak misalnya minal jinnati wan nas. Disandingkannya antara jin dengan manusia. Nah, terus kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya kan? Disandingkan juga jin dengan manusia. Berarti karena dia memang anak, kalau manusia anaknya Adam. Betul. Kalau jin itu anaknya iblis. Iya. Oh, gitu. Jadi yang taat ya berarti itu yang Islam, yang mukmin gitu. Yang nggak taat itu yang membangkang terhadap perintah Tuhan, itu jin-jin yang kafir, yang gitu kufur ya. Yang kufur. Yang tertutup lah gitu. Betul. Ya dari hidayah Allah, dari rahmat Allah. Oke. Makanya ada istilah jin kafir sama jin ini ya, jin Islam. Iya. Gitu. Karena Ustadz Ahong juga bukan praktisi, kalau praktisi nih langsung iya. sahayo gitu. Langsung dimasukin sahayo ke Bang Ambia. Nah, masalahnya begini sekarang. Jin itu sebenarnya dia bisa terlihat oleh mata kita langsung atau tidak, atau bisa memang atau berbentuk dalam bentuk lainnya itu. Ya, kalau saya pribadi pengalaman belum terlalu banyak. Ya. Saya dengerin dari misalnya anak-anak guru saya gitu, yang memang ahli di bidang itu. Ya. Jadi kalau ada bedanya antara roh manusia yang gentayangan itu sama dengan jin. Oke. Gitu ya. Kalau roh manusia itu sifatnya bagi yang bisa melihat itu transparan. Ya, transparan. Jadi kayak orang ini di TV-TV gitu, pas dia habis mati gitu kan, bangun tuh. Terus dia di ini tabrak agak ini kan. Nah, itu roh manusia. Tapi kalau jin ada yang bisa memadatkan diri. Makanya ada jin juga yang bisa geser-geser ini kan. Nah, itu jinnya itu katanya tingkatannya udah ini. Levelnya udah tinggi ya. Udah ahli gitu. Jadi kalau jin-jin kelas terima itu mungkin mursyidnya jin atau murabinya jin. Ya. Senior banget. Nah, Bang Ambia kayak saya di pesantren dulu di Cirebon, itu setiap malam tertentu gitu saya lupa harinya, itu ngajarin jin. Dan memang ada hubungan antar manusia dengan jin tadi ya? Ada. Dari sejak zaman Nabi. Di kitab fikih juga kan ada pembahasannya bagaimana hukum menikah dengan jin. Itu dibahas juga. Bahkan Ratu Bilqis itu katanya orang atau manusia yang lahir dari pernikahan antara jin dan manusia. Begitu. Kalau nikah jin dan manusia, anaknya jin apa manusia tuh? Ya, Ratu Bilqis manusia apa jin? Manusia ya? Ya, manusia sakti. Nikah sama Nabi Sulaiman gitu. Kalau Nyi Roro Kidul tuh beda lagi tuh. Nggak tahu, belum tahu juga tuh. Makanya, ya kan? Gitu. Nah, berarti dia bisa sebenarnya karena saking tingginya ilmu jin ini, dia bisa menggerakkan sesuatu, dia juga bisa mengubah bentuk berarti ya. Betul, bisa memadatkan diri. Makanya kalau lagi kepoto terus tersorot, ya itu percaya atau nggak percaya memang ada yang itu gitu. Ada jin ya. Ada jin. Ada jin juga yang ganggu manusia. Terus kalau bedanya lagi antara roh yang gentayangan sama jin itu, kalau roh yang gentayangan kalau kita bacain doa ya udah dia tenang, kembali lagi ke kembali lagi ke alamnya gitu. Tapi kalau jin yang jahat kita bacain doa itu dia bakalan kabur. Kaburnya karena ketakutan, bukan karena senang gitu ya. Tapi kadang kalau yang roh ini walaupun kita bacain doa tapi tetap orang kesurupan masih aja tuh ya. Nah, itu karena yang datang biasanya roh yang manusia yang udah meninggal terus datang lagi gitu. Tapi kan ya itu percaya atau nggak percaya, ulama juga kan beda pendapat. Saya pernah ada dalam satu keadaan. Jadi ada orang kerasukan setan. Orang kerasukan setan. Jadi ada tokoh agama datang dia
Dia baca segala macam ayat Al-Quran. Wah, dia baca ini, dia baca itu, macam-macam. Kata jinnya apa? Gue juga apal. Wah, ini. Kata jinnya. Makanya. Lu baca itu. Berarti itu jinnya udah senior. Oh, jinnya beda tuh. Jadi ada levelnya. Jadi yang ngobatin juga harus yang lebih senior. Oh, gitu ya? Iya. Kalau ya yang ngobatin baru belajar rupiah kemarin-kemarin mah lu ditempeleng juga bisa juga tuh. Jadinya meruqyah juga tergantung juga ya. Tergantung, nggak bukan orang sembarangan juga. Iya. Orang yang level keilmuannya atau level Ya nanti kedekatan. sekali-kali kita panggil ya. Oh, saya kalau ada panggil di sini jin suruh datang rupiahin. saya juga kalau ada orang kerasukan saya malah kabur. Ya makanya. Jadi sahabat Bincang Syariah kayak gitu tuh biasanya biasanya memang ini ada ilmunya gitu, latihannya segala macam. Kalau walaupun kita bisa ngaji, gue pernah gitu bang, saya pernah tuh ada orang kerasukan gitu kan, ada orang kerasukan saudara gitu, katanya kan dipencet jempolnya, Ya, terus bacain Yasin atau dipanggil saya Abdul Qadir, Ya. lah ya, bukannya sembuh malah teriak gitu kan. Ya karena gue bukan ahlinya di situ. ada juga punya cerita nih. Jadi Ani mau berangkat umroh nih ceritanya kan. Mau berangkat umroh di salah satu bandara di Jakarta kan. Iya. Jadi dia baru buka toko baru nih, toko bakso nggak salah di salah satu bandara Jakarta. Pas kita mau berangkat, itu pelayannya 2 orang perempuan kemasukan setan. Kemasukan ya jin loh. Yang satu ketawa-tawa, yang satu nangis. Ternyata ini dia jinnya nih anak dan ibu ceritanya. Udah kan, dua-duanya padahal saya mau ke gate nih, udah mau siap-siap boarding kan. Iya. Wah kata, dia ngeliat kita pakai peci kan, kita mau umroh nih, orang ngerti agama dikira ya begitu kan. Udah tuh. Panggil ya? Iya. Pak tolong. Saya masuk tuh ke dalam toko ini, di dalam bandara tuh. Saya masuk ke dalam tokonya. Sudut-sudutnya memang saya pernah dengar itu dalam satu riwayat itu katanya di sudut-sudut rumahnya tuh dibacain ayat kursi. Sudut-sudut toko itu saya bacain ayat kursi. Iya. Saya bacain ayat kursi, kemudian saya bacain mau'izatain kan. Nabi kan ketika disihir juga kan bacanya mau'izatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya bacain. Wah, teriak panasan tuh. Dua-duanya panasan. Wah, tolong. Macam-macam. Nah, ternyata Ustaz Ahong, saya tanya kepada pemiliknya, "Ini kenapa? Ini sudah dibacain doa belum sebelum buka toko gitu?" Yeah. Orang kita tuh biasanya syukuran dulu lah, memohon pada Allah, namanya orang dagang. Oh enggak Pak, karena mereka memang bukan Muslim yang punya, bukan Muslim, tapi yang pelayannya semua Muslim. Udah, kita baca. Itu langsung hilang jinnya. Iya. Kabur ya. Kabur. Tapi pas saya keluar dari toko itu, balik lagi. Padahal udah yakin banget saya. Iya. Wah, jinnya hilang. Berarti manjur nih gue nih. So yakin banget. Iya. Wah, berarti bagus nih. Bisa ganti profesi juga. Pas gue keluar toko, masuk lagi. Wah, astagfirullahaladzim. Tinggal gue kabur, gue takut. Padahal gue takut juga. Udah mojok, gue takut. Nah, itu mungkin itu skalanya saya dengan jin. Iya, Nah, itu mungkin itu. Nah, sebelum kita lanjut Ustaz Ahong, ini kita ada juga nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bincang Syariah nih terkait masalah jin. Gimana pertanyaan dari mereka? Kita saksikan videonya. Ustadz, benar atau tidak kalau jin atau setan itu diikat pada bulan puasa? Benar nggak sih kalau jin tuh ada yang jin muslim, ada jin kafir gitu? Kenapa gitu? Nah, kenapa kalau setan tidak ada istilah setan muslim, setan kafir gitu? Saya belum pernah dengar sih kalau setan. Kalau jin kan saya sering dengar tuh. Ada jin muslim, ada jin kafir. Itu maksudnya gimana gitu?